teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Cahaya emas meresap di bagian bawah Sungai Pil yang gelap. Bunyi letusan gelembung lembut berulang kali dipancarkan dari dalam sebelum riak mengejutkan samar-samar tersebar. 11 hari telah berlalu sejak Lindong memasuki bagian bawah Sungai Pil. Meskipun aula di Solei telah berubah menjadi gempar karena ini, selama periode waktu ini, wilayah terdalam dari Sungai Pil benar-benar diam. Selama 11 hari ini, Nirvana Golden Key yang awalnya memiliki lebar ratusan kaki, saat ini hanya berukuran beberapa puluh kaki. Meskipun ukuran Nirvana Golden Key telah menyusut, Nirvana Golden Key tumbuh lebih padat, bahkan menguat. Ketika Nirvana Golden Key semakin padat, tekanan di dalamnya menjadi semakin mengerikan setelah akumulasi selama 11 hari. Bahkan ahli 6 Yuan Nirvana pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan. Cahaya emas terang berkilauan dari Nirvana Golden Key. Saat ini ada sedikit suara retak yang dipancarkan karena tekanan besar, mengungkapkan sosok yang duduk di dalam. Lapisan armor skala hijau menutupi permukaan tubuhnya. Namun, cahaya hijau yang saat ini ada di armor skala telah menjadi redup sepenuhnya. Beberapa garis retak juga telah muncul pada armor skala. Jelas, itu telah mencapai batasnya. Ada beberapa kemerahan di celah-celah sisik armor. Itu sebenarnya adalah darah yang dipadatkan. Dari sini bisa terlihat betapa pahitnya keadaan Lindong selama periode waktu ini. Sungai Pil cukup misterius. Tekanan yang tumbuh di bagian terdalam menjadi lebih menakutkan dari hari ke hari. Di hari ke-11, tekanan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika bukan karena Lindong telah menguasai keterampilan naga material surgawi, dia mungkin akan dihancurkan paksa oleh tekanan ini sampai berubah menjadi segumpal daging. Meskipun tubuh Lindong dipenuhi dengan luka, matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang devouring power terus menyebar dari dalam tubuhnya, menelan Nirvana Golden Key yang liar dan kejam secara mendominasi. Saat ini, Lindong sangat membutuhkan hal-hal ini. Itu karena dengan akumulasi bertahap dari Nirvana Golden Key dalam tubuhnya, Lindong tampak merasakan sesuatu yang unik. Hal yang paling membuatnya tertarik adalah Yuan Spirit Key di dalam kelompok Nirvana Golden Key. Setelah 11 hari menyerap Nirvana Golden Key, akumulasi dari Yuan Spirit Key ini di dalam tubuhnya juga meningkat beberapa kali. Selain itu, banyak tapak berwarna emas yang tersisa diputar di dalamnya, memberikannya penampilan yang sangat indah. Pikiran Lindong juga berfokus pada Yuan Spirit Key ini. Dengan penguatannya, Lindong mampu merasakan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Itu seharusnya yang disebut Yuan Spirit Force. Hanya para ahli yang tubuhnya telah membentuk roh Yuan yang akan mampu menggunakan energi yang kuat ini. Energi ini adalah sesuatu yang sangat didambakan Lindong. Dia sadar bahwa jika dia bisa mengendalikan energi ini, itu pasti akan menjadi gerakan yang cukup kuat. Riak kecil muncul dalam Yuan Spirit Key. Lindong diam-diam mengamati perubahan kelompok Yuan Spirit Key ini. Setelah semua, dia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana dan tubuhnya belum menghasilkan Spirit Key yang menjadi miliknya sendiri. Meskipun benda ini saat ini ada di dalam tubuhnya, mustahil baginya untuk memanipulasinya. Meskipun dia belum dapat mengubah semua Yuan Spirit Key ini menjadi roh Yuannya sendiri, dia mampu mengubahnya menjadi hal-hal lain. Suatu pemikiran terbang dalam pikiran Lindong. Yuan Spirit Key ini memiliki kekuatan yang sangat tajam dan kuat. Jika dia meninggalkannya dan tidak menggunakannya, itu benar-benar akan membuang-buang sumber daya. Karena belum dapat diubah menjadi roh Yuan saya sendiri, saya akan mengubahnya menjadi objek Yuan Spirit, gumam Lindong. Hanya para ahli yang telah sepenuhnya membentuk Yuan Spirit mereka yang mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Namun, Lindong saat ini cukup kaya dengan Yuan Spirit Key dan dia mungkin bisa berhasil. Segera setelah itu, tekanan dari bawah Sungai Pil juga secara bertahap mulai menguat. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berada di puncak 4 Yuan Nirvana, dan itu memungkinkan baginya untuk melakukan terobosan ke 5 Yuan Nirvana kapan saja. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya sekarang. Pikirannya dengan cepat ditransfer ke dalam kelompok emas Yuan Spirit Key. Setelah itu, Yuan Spirit segera mulai bergoyang dengan cepat.
Benang emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain dan bergabung. Riak mengejutkan keluar dari dalam. Di tengah tabrakan, kelompok Yuan Spirit Ki ini benar-benar mulai menyusut secara bertahap, membentuk bola emas kecil. Setelah itu, kekuatan melahap hitam dengan cepat melonjak ke dantiannya dan melilit bola berwarna emas. Di tengah pembungkusan ini, bola berwarna emas mulai runtuh yang perlahan-lahan dibentuk menjadi bentuk cakram. Di bawah komando Lindong, Nirvana Golden Key secara bertahap mengambil bentuk. Transformasi ini merupakan proses yang cukup sulit. Sejumlah besar Yuan Power dengan cepat dikonsumsi. Untunglah ada Nirvana Golden Key yang terus mengalir ke tubuhnya dan sepenuhnya menggantikannya. Di bawah fokus semacam ini, bentuk Yuan Spirit Key mulai mengalami transformasi drastis, perlahan-lahan melepaskan semua ketajaman yang dimilikinya. Sementara itu, armor skala di luar tubuh Lindong telah meredup sepenuhnya. Garis retak muncul di permukaannya. Beberapa tekanan menakutkan mulai meresap ke armor skala dan langsung menekan ke tubuh Lindong. Dalam waktu singkat, kulitnya samar-samar berdarah. Lindong jelas juga merasakan rasa sakit yang hebat dari permukaan tubuhnya. Dia segera mengerutkan kening. Keterampilan naga surgawi bisa dianggap sebagai pertahanan terkuatnya. Tidak disangka bahwa itu juga tidak mampu bertahan dengan tekanan ini untuk waktu yang lama. Saya harus cepat-cepat, gumam Lindong. Pikirannya sekali lagi melihat kedantiannya. Sebelum cahaya berwarna hitam melintas melalui titik itu dan terus memotong gugus Yuan Spirit Key itu. Cahaya hitam itu tiba-tiba memancar dengan kecepatan yang lebih cepat. Rasa memar meliputi seluruh dantian. Dengan peningkatan kecepatan ini, Yuan Spirit Key juga mulai bergoyang semakin cepat. Tampaknya seolah sesuatu akan segera lahir. Dalam sekejap, cahaya emas terang tiba-tiba meletus dari dalam dantiannya. Cahaya emas menyebar dan benda emas perlahan muncul ke permukaan. Itu adalah cincin emas seukuran telapak tangan. Tapi cincin emas ini mengandung 8 gigi tombak tajam yang menonjol. Samar-samar ada beberapa garis naga muncul di cincin emas. Itu aura yang sungguh kuat. Lindong sedikit terkejut saat melihat cincin emas yang telah terbentuk. Kegembiraan liar naik ke matanya. Dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari cincin emas ini. Ini adalah senjata menakutkan yang dibentuk sepenuhnya dari Yuan Spirit Key. Meskipun itu bukan harta jiwa, kekuatannya pasti akan melebihi dari segel raungan naga hitam. Saya akan memberi ini nama cincin naga Yuan, ucap Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Dia membiarkan cincin emas ini diam-diam berada di dalam dantian miliknya. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, ini pasti akan mengeluarkan kejutan. Ketajaman cincin ini cukup untuk menembus pertahanan dari ahli 7 Yuan Nirvana. Berikutnya, saatnya untuk mengurus hal-hal di luar, gumam Lindong. Pikirannya dengan cepat menarik diri dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia membuka matanya dan melihat Nirvana Golden Key di luar. Senyum muncul di wajahnya yang diwarnai darah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang meloncak di dalam tubuhnya tampaknya berada pada titik di mana ia akan segera membuat terobosan. Retakan yang lebih padat dengan cepat tumbuh di permukaan armor, dan cahaya hijau yang melimutinya sudah sangat redup. Potongan-potongan kecil sisik terus terputus sebelum mereka meledak menjadi debu oleh tekanan sekitarnya yang menakutkan. Lindong melihat armor skala yang runtuh sebelum wajahnya berubah sangat serius, namun dia tidak panik. Saya sungguh penasaran untuk melihat betapa mengerikan tekanan ini sebenarnya. Lindong tersenyum pada saat ini. Armor skala naga akhirnya menjadi debu dan tersebar. Setelah itu, tekanan tanpa henti langsung menyerbu setiap inci tubuh Lindong. Segera, beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya. Setelah segerombolan tekanan yang menakutkan, warna hitam misterius sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi membran hitam bersinar yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Pada permukaan membran ada lubang hitam kecil yang tak terhitung banyaknya, yang berputar-putar dan memancarkan devouring force. Itu kemudian melahap Nirvana Golden Key yang tebal di sekelilingnya. Jumlah yang kuat dari Nirvana Golden Key disertai tekanan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah kekuatan menelan, cahaya emas di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura kuat yang memancar dari dalam diri Lindong mulai tumbuh. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Sifat dominan dari simbol leluhur melahap sekali lagi dengan jelas ditampilkan. Waktu berlalu dengan cepat. Di kedalaman Sungai Pil,
saat cahaya keemasan terus semakin redup. Pada saat yang sama, suhu tubuh Lindong secara bertahap mulai meningkat, menyebabkan gelembung uap terbentuk di dalam air sungai yang dingin. Ketika air mulai mendidih, fluktuasi Yuan Power perlahan-lahan menyebar keluar dari tubuh Lindong sebelum menghilang sepenuhnya dari kejauhan. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong berada dalam keadaan tidak stabil, dan keadaan yang tidak stabil ini adalah indikasi dari kesengsaraan nirvana. Dengan dukungan dari Pale River Head Immersion, kekuatan Lindong telah meningkat, memungkinkan dia untuk menerobos 5 Yuan nirvana. Kulit Lindong merah terang saat dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lega dan gembira. Dia telah menunggu hari ini cukup lama. Kesengsaraan nirvana kelima bukanlah tugas yang mudah bagi kebanyakan ahli panggung nirvana. Namun, mengingat ketahanan tubuhnya, Lindong tidak perlu takut. Keterampilan naga surgawi tidak hanya membuat kulit dan otot Lindong menjadi kuat dan tangguh. Bahkan, organ internalnya jauh lebih kuat daripada ahli dari level kultivasi yang sama. Saat ia mengerutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya sebelum menutup matanya lagi. Segera setelah itu, gelombang panas yang menakutkan meletus dari dalam tubuhnya. Kekerasan Yuan Power yang liar dan eksplosif meletus dari tubuh Lindong, menyebabkan air sungai yang mengelilinginya bergejolak. Jelas, kesengsaraan nirvana kelima Lindong telah tiba. Bagian bawah sungai Pil bergolak karena fluktuasi yang disebabkan oleh Lindong, namun itu masih tenang di permukaan sungai. Berbagai platform di sekitar Sungai Pil sekarang benar-benar dipenuhi oleh orang-orang. Saat ini, Lindong sudah tinggal di bagian bawah Sungai Pil selama 11 hari. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Dao, dan keributan jelas tidak bisa dihindarkan. Hasil ini jelas mengalahkan setiap anggota generasi muda lainnya, termasuk anggota generasi muda yang paling menonjol saat ini, yaitu Ying Xiaoxiao. Dan apa yang paling membuat semua orang terkejut adalah hal ini dilakukan oleh murid baru yang baru saja memasuki sekte Dao. Ketika berita ini tersebar, tidak diragukan lagi menarik perhatian dari mana-mana. Pada platform yang paling dekat dengan Sungai Pil, berdiri sejumlah orang. Di antaranya ada 4 orang yang adalah murid langsung senior yang paling terkenal di dalam Aula Desolate. Berdiri di paling kanan adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot. Dengan berpakaian serba abu-abu, dia memiliki ekspresi kaku. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah murid senior dari Aula Desolate, Pang Tong. Orang yang paling dekat dengan Pang Tong memiliki perawakan fisik yang sangat berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata yang dipenuhi dengan kecerdasan, dan tatapannya sungguh menusuk. Dia adalah murid senior kedua dari Aula Desolate yang dipanggil Song Shou. Di sebelah kiri Song Shou berdiri seorang lelaki berpakaian merah gelap yang menunjukkan wajah dingin dan keras. Tangan disilangkan di depan dadanya. Dia dengan dingin menatap Sungai Pil. Dia biasa dipanggil Jiang Hao, murid senior ketiga dari Aula Desolate. Di sisinya berdiri Tong Chuan dengan ekspresi canggung. Dia adalah orang yang bertarung dengan Lindong sebelumnya. Anda benar-benar membiarkan kesempatan Pale Head Immersion lepas dari tanganmu? Terlebih lagi, Anda benar-benar dipukuli oleh seorang pemula. Benar-benar memalukan, ucap pria berbaju merah yang dipanggil Jiang Hao mengejek dengan suara dingin. Kakak Jiang Hao, keterampilan sebenarnya Lindong tidaklah lemah, ucap Tong Chuan dengan getir. Dia mungkin terampil, bagaimanapun saya bukan orang yang mudah ditindas. Saya ingin melihat betapa arogannya pemula ini. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat senior yang besar, ucap Jiang Hao. Mendengar itu, Tong Chuan hanya bisa tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Saudara senior Jiang Hao, pria baru ini sangat luar biasa. Bertahan di bawah Sungai Pil selama 11 hari adalah sesuatu yang bahkan saat ini Anda dan saya tidak bisa mencapainya. Jika Anda ingin mengambil tindakan, saya harap Anda berhati-hati, ucap seorang pemuda berpakaian putih berdiri di paling kiri. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara keempat senior besar yang terkenal di Aula Desolate. Dia adalah Fang Yun, yang termuda di antara keempatnya. Namun, bakat dan kecerdasannya benar-benar lumayan. Baru memasuki Aula Desolate selama 2 tahun, namun ia telah berhasil mencapai level kultivasi yang mirip dengan Pang Tong. Jiang Hao menatap Fang Yun dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa kalian akan tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga menganggap Lindong penting," ucap Jiang Hao.
Seseorang harus ditanggapi dengan serius jika seseorang mampu menanggung pil head immersion selama 11 hari. Ada kemungkinan para pesaing untuk kitab di Solid besar tahun ini akan meningkat oleh orang tambahan. Ucap Fang Yun menggoda dan tertawa sebelum mengalihkan tatapannya ke arah sungai pil yang tenang. Dia bergumam, dulu senior Soutong bertahan selama 13 hari. Tatapan Jiang Hao menyipit sedikit dan dia tidak menjawab. Tatapannya berangsur-angsur berubah serius. Sementara itu, hembusan angin kuat tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. Dua sosok turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar sambil melihat ke arah sungai pil di kejauhan. Dari penampilan mereka, mereka adalah senior dari Aula Langit, yaitu Ying Xiaoxiao dan saudara perempuannya Ying Huan-Huan. Orang itu belum muncul juga, ucap Ying Xiaoxiao. Ying Huan-Huan berkata sambil menatap sungai pil dengan kesal. Itu tidak mungkin. Apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama seperti senior Soutong? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang itu bisa cocok dengan orang seperti senior Soutong? Ucap Ying Huan-Huan dengan kesal. Akan sangat bagus jika dia tidak keluar hari ini. Dengan begitu, hasilnya akan sama dengan senior Soutong. Ucap Ying Xiaoxiao dengan suara lembut. Setelah mendengar ini, Ying Huan-Huan melongo sebelum memahami makna di balik kata-katanya dalam waktu singkat. Lindong telah menanggung semua ini karena tujuannya sebenarnya sama dengan senior Soutong, untuk sepenuhnya menyerap setiap bagian dari Nirvana Golden Key di dasar sungai pil. Oleh karena itu, jika Lindong muncul sekarang, itu berarti dia hanya butuh 11 hari untuk sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Key di bagian bawah sungai pil. Jika itu terjadi, hasil Lindong pasti akan lebih menakutkan daripada eksistensi seperti dewa yang ada di hati banyak murid Aula di Solid. Di masa lalu, senior Soutong menghabiskan waktu 13 hari. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan-Huan benar-benar tidak dapat membayangkannya. Dia harus tetap di sana, gumam Ying Huan-Huan sambil memutar matanya. Ying Xiaoxiao menatapnya tanpa daya. Tepat ketika dia mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah saat melihat sungai pil. Di sana, permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai mendidih. Fluktuasi Yuan Power yang menakutkan mulai meletus dalam gelombang dari sungai pil. Sepertinya hal ini tidak akan berakhir seperti yang Anda inginkan, ucap Ying Xiaoxiao menatap ke arah sungai pil dan menghirup nafas dalam-dalam. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti